Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini kami ingin melakukan pemaparan tentang analisis dari hasil kuesioner peminjaman dari fasilitas SBUM. Kami dari kelompok PBL TRPL 209. Sebelum melakukan pemaparan, kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Danudin Tarab Sakif sebagai ketua, teman saya Moasmi Aris Sandita, dan juga ada Ayudia Permata Pabatia, Frista Tambudan, serta ada Gracia Angelina. Next slide. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pendahuluan dan lingkupnya. Jadi, dari tujuan analisis itu akan dijelaskan oleh Frista. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan tujuan analisis di mana tujuan kami itu untuk mengukur tingkat kepuasan dan kualitas fungsional dan juga non fungsional aplikasi peminjaman SBM kami melalui persepsi responden. Nah, di awalnya responden yang ada itu minimal 10, tapi saat ini yang masuk ada 13 data responden aktif. Lalu kami berikan 20 butir pertanyaan utama dalam bentuk kuesioner ya, dan juga skala Likert-nya itu ada 5 sampai 1 atau 5 to 1. Next. Nah, di sini ada kategori penilaian nih. Berdasarkan format klasifikasi yang kami buat, hasil presentasi dibagi ke dalam 5 kategori. Yakni 84% sampai 100% itu berarti kategorinya sangat baik. 68% sampai 83% dikatakan baik, 52% sampai 67% dikatakan sedang, 36% sampai 51% dikatakan kurang baik, dan 20% sampai 30% dikatakan tidak baik. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Next, di sini ada metode pengujian. Pada metode pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukan. Terdapat 5 jenis pengujian. Yang pertama ada pengujian fungsional, memiliki keterangan sebagai black box testing. Yang kedua terdapat jenis pengujian teknik pengujian, merupakan functional testing. Yang ketiga ada objek pengujian, memiliki keterangan registrasi, login, melihat fasilitas, mengajukan pinjaman, verifikasi dosen, verifikasi admin, persetujuan kepala SBUM, pengembalian fasilitas, laporan, manajemen staf, inventaris barang, jadwal, monitoring PAMDAL, dan konfirmasi PIC. Yang ketiga ada pengujian kuesioner, memiliki keterangan skala Likert 1 hingga 5. Dan yang keempat ada jumlah responden, memiliki keterangan 13 orang. Dan yang terakhir terdapat jenis pengujian jumlah pertanyaan, memiliki keterangan 20 butir. Next. Nah, gambar di sebelah ini merupakan tampilan halaman utama aplikasi SBUM yang menjadi objek pengujian. Seluruh fitur yang telah disebutkan pada tabel sebelumnya diuji pada aplikasi ini dengan menggunakan metode black box testing. Oke, next. Next slide. Next slide. Next slide. Next. Next. Oke, berikut tadi itu adalah merupakan dari hasil pengujian sistem. Nah, di sini kita akan melakukan memaparkan tentang rekapitulasi evaluasinya. Jadi dari data rekapitulasi evaluasi, aspek dengan skor tertinggi itu diraih oleh konten. Sebesar itu ada 88%, di mana merupakan hal ini indikasi sangat baik, membuktikan bahwa akurasi informasi, detail fasilitas, dan kejelasan status peminjaman di dalam aplikasi itu sudah memenuhi kebutuhan operasional pengguna. Nah, ada juga dari kekurangannya itu di sini kami juga akan menemukan angka terendah, di mana pada persentasenya itu 72%, dikarenakan personalisasinya atau mungkin customisasinya untuk pengguna yang kurang terasa user friendly. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jadi dari analisis hasil pengujian sistem, kami bisa menemukan tiga kunci utama, yaitu validasi fungsional itu berhasil 100%, di mana seluruh 22 fungsi utama aplikasi termasuk register, login, verifikasi bertingkat, hingga perlaporan berjalan lancar tanpa kendala.
Nah, kebetulan juga ada integritas basis data optimal, di mana seluruh data transaksi operasional telah tercatat dalam sebuah database yang dimana melakukan dapat mencatat tentang integritas data tersebut. Nah, kemudian juga ada sentimen positif pengguna. Dari yang kita lihat tadi, itu aplikasi mendapatkan respon yang sangat baik, didominasi oleh performa unggul pada aspek konten dan ease of use. Ease of use itu merupakan kemudahan dalam penggunaannya. Jadi, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa rata-rata nilai dari ke sentimen positifnya itu persentasenya itu lebih dari 70% ke atas yang melakukan mengindikasikan bahwa aplikasi itu dapat berjalan dengan baik. Oke, next slide. Oke, pada rekomendasi strategi pengembangan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, rekomendasi strategi pengembangan di sini terdapat ada kustomisasi antarmuka ya, antarmuka dari UX-nya atau user interface-nya, mengembangkan opsi personalisasi tampilan seperti dark mode atau penataan dashboard fleksibel sesuai dengan preferensi visual individu pengguna. Terus ada juga integrasi notifikasi. Nah, ini mungkin akan menambahkan fitur push dari notifikasi melalui WhatsApp atau email tertentu demi transparansi status peminjaman. Jadi status peminjamannya terlihat jelas ya, dengan siapa peminjamannya, dengan apa yang dipinjamnya. Terus dengan evaluasi berkelanjutan ini mungkin lebih ke problem-problemnya mungkin akan diupdate ya seterusnya ya. Jadi untuk melakukan uji usability secara periodik pasca implementasi penuh di Politeknik Negeri Batam guna mempertahankan kualitas pengalaman pengguna. Jadi dimaksud dari evaluasi berkelanjutan ini akan melakukan update ya sesuai dengan mungkin ada fitur-fitur bug atau mungkin ada beberapa kendala di website tersebut. Baik. Oke. Baik, sekian dari presentasi kami di mana kami telah memaparkan tentang hasil analisis kami pada aplikasi peminjaman SBWM. Oke, jika mohon maaf ada kesalahan dan kami ucapkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.